NYSE and Pi Network Big Moment. Pada 19 Januari 2026, New York Stock Exchange mengumumkan sebuah perubahan yang berpotensi mengubah cara dunia memperdagangkan aset keuangan. Untuk pertama kalinya, saham perusahaan publik akan dapat diperdagangkan dalam bentuk token di atas infrastruktur blockchain. Perdagangan tidak lagi terbatas pada jam operasional bursa. Transaksi dapat berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan proses yang jauh lebih efisien dibanding mekanisme konvensional. Kemudian, pada 22 April 2026, langkah tersebut memperoleh persetujuan resmi dari SEC. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya terlihat sebagai inovasi baru di Wall Street. Namun jika diperhatikan lebih dalam, perubahan ini jauh lebih besar daripada sekadar cara baru membeli dan menjual saham. Yang sedang berubah adalah fondasi infrastruktur keuangan digital. Dan fondasi yang sama juga menjadi tempat blockchain generasi baru, termasuk Pi Network, untuk membangun ekosistemnya. Karena itu, perkembangan ini tidak hanya relevan bagi investor saham di Amerika Serikat. Jika Anda mengikuti perkembangan Pi Network, ada alasan yang dapat dijelaskan secara logis mengapa keputusan ini layak diperhatikan sejak sekarang. Bukan karena Pi Network diumumkan terlibat dalam tokenisasi saham. Bukan pula karena prediksi harga atau narasi komunitas. Melainkan karena arah yang sedang ditempuh regulator, lembaga keuangan global, dan industri blockchain mulai menunjukkan pola yang semakin jelas. Di video ini, kita akan membahasnya berdasarkan data, regulasi, dan perkembangan resmi, sehingga Anda dapat memahami posisi Pi Network dalam perubahan besar yang sedang berlangsung. Apa itu tokenisasi saham? Tokenisasi saham adalah proses merepresentasikan hak kepemilikan atas saham perusahaan dalam bentuk token digital yang tercatat di blockchain. Token ini bukan derivatif, bukan sekadar representasi virtual. Token tersebut tetap mewakili saham yang terdaftar secara resmi di bursa sesuai struktur yang berlaku. Mekanismenya bekerja seperti ini. Sebuah perusahaan mencatatkan sahamnya di NYSE. Dalam sistem konvensional, kepemilikan saham dicatat secara terpusat oleh DTCC atau Lembaga Perwalian dan Clearing Depository. Proses perpindahan kepemilikan antar investor umumnya memerlukan waktu 2 hari kerja. Mekanisme ini dikenal sebagai settlement T+2. Pada model berbasis blockchain, pencatatan kepemilikan dilakukan di jaringan blockchain. Proses perpindahan kepemilikan dapat berlangsung jauh lebih cepat. Dan karena blockchain beroperasi selama 24 jam sehari, perdagangan tidak lagi bergantung pada jam operasional bursa. Namun, perubahan terbesarnya bukan sekadar soal kecepatan. Perubahan terbesarnya adalah akses. Dalam sistem lama, seseorang di Indonesia yang ingin membeli saham Apple harus melalui broker yang memiliki akses ke pasar Amerika Serikat. Prosesnya relatif lebih panjang, biayanya tidak sedikit, dan masih terdapat berbagai hambatan regulasi lintas negara. Melalui model tokenisasi, aset yang sama berpotensi diakses melalui wallet blockchain yang telah memenuhi persyaratan identitas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa bergantung pada broker tradisional sebagai perantara utama. Inilah yang membedakan tokenisasi saham dari inovasi fintech sebelumnya. Perubahan ini bukan hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka model akses baru terhadap aset keuangan global. Perlu dipahami, konsep ini bukanlah sesuatu yang baru muncul pada tahun 2026. Sejumlah platform telah bereksperimen dengan tokenisasi saham sejak 2019. Namun sebagian besar masih bergerak dalam wilayah regulasi yang belum jelas. Belum ada bursa saham besar yang mengadopsinya secara resmi. Dan belum ada regulator sekuritas utama yang memberikan persetujuan formal. Yang berubah pada tahun 2026 adalah tingkat legitimasi. Ketika NYSE, bursa saham terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 25 triliun dolar, memutuskan untuk mengadopsi pendekatan ini, kemudian memperoleh persetujuan resmi dari SEC, tokenisasi saham tidak lagi dipandang sebagai eksperimen terbatas. Perkembangan ini mulai mengarah pada perubahan standar industri. Dan ketika standar industri mulai berubah, setiap ekosistem blockchain akan menghadapi peluang dan tantangan yang berbeda, tergantung seberapa siap infrastrukturnya untuk mengikuti arah perubahan tersebut. Apa yang dilakukan NYSE? Pengumuman NYSE pada Januari 2026 bukan sekadar penyampaian visi jangka panjang. Ini adalah langkah operasional yang nyata dan terdokumentasi. NYSE mengajukan perubahan aturan dengan nomor SR NYSE 2026-17 kepada SEC. Perubahan ini membuka jalan bagi pencatatan dan perdagangan saham dalam format token melalui infrastruktur blockchain. Pada 22 April 2026, SEC mempublikasikannya di Federal Register, menandai bahwa persetujuan resmi telah diberikan. Namun langkah ini bukan muncul secara tiba-tiba. Menurut data on-chain terbaru dari RWA XYZ,
nilai pasar ekuitas yang ditokenisasi telah meningkat hingga sekitar 1,8 miliar dolar AS pada pertengahan 2026. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding awal tahun, sekaligus mencerminkan meningkatnya minat terhadap perdagangan saham dalam bentuk token di blockchain. Dan itu baru mencakup satu kategori, yaitu ekuitas yang ditokenisasi. Jika seluruh sektor aset dunia nyata atau RWA dihitung, termasuk obligasi pemerintah, kredit, komoditas, real estate, dan saham yang ditokenisasi, nilai aset on-chain kini telah melampaui 33 miliar dolar AS, berdasarkan data resmi RWA. Yang lebih penting, institusi yang memimpin perkembangan ini bukanlah pelaku pasar berskala kecil. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, telah mengoperasikan dana buil, yaitu dana berbasis aset pemerintah Amerika Serikat yang berjalan di atas blockchain dengan proses penyelesaian transaksi secara on-chain. Franklin Templeton juga telah membawa produk obligasi pemerintah Amerika Serikat ke jaringan blockchain seperti Stellar dan Polygon. Sementara Securitism memfasilitasi tokenisasi sekuritas dalam kerangka regulasi yang berada di bawah pengawasan SEC. Artinya, perkembangan ini bukan lagi sekadar uji coba teknologi. Model tersebut sudah mulai digunakan dalam aktivitas komersial yang nyata. Dan bukan hanya NYSE yang bergerak. Nasdaq dan Cboe juga tengah mengembangkan langkah menuju perdagangan sekuritas berbasis blockchain melalui jalur regulasi yang berlaku. Ini bukan lagi persaingan antar bursa, melainkan sinyal bahwa industri pasar modal mulai bergerak ke arah yang sama. Namun ada satu hal yang harus dipahami dengan tepat. Yang ditokenisasi bukanlah perusahaan, melainkan hak kepemilikan atas saham perusahaan tersebut. Setiap token tetap harus didukung oleh saham asli yang disimpan oleh kustodian berlisensi. Karena itu, tokenisasi tidak menggantikan sistem pasar modal yang ada, tetapi menambahkan lapisan akses baru di atasnya. Konsekuensinya juga jelas. Akses terhadap token saham tetap mensyaratkan identitas yang telah diverifikasi. Setiap peserta tetap harus memenuhi prosedur KYC dan AML sebelum dapat bertransaksi. Disinilah pembahasan mengenai Wall Street mulai terhubung dengan isu yang jauh lebih luas, yaitu pentingnya ekosistem blockchain yang dibangun di atas identitas pengguna yang terverifikasi. Dan disinilah muncul pertanyaan yang relevan, blockchain mana yang telah memiliki fondasi tersebut, dan blockchain mana yang masih harus membangunnya. Skala pasar global. Untuk memahami besarnya perubahan yang sedang terjadi, kita hanya perlu melihat satu perbandingan angka yang sederhana, tetapi sangat menentukan. Total kapitalisasi pasar saham global saat ini diperkirakan berada di kisaran 110 hingga 120 triliun dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data on-chain terbaru dari RWA XYZ, total nilai Real World Assets atau RWA yang telah ditokenisasi baru mencapai sekitar 33 miliar dolar AS. Artinya, seluruh industri tokenisasi aset dunia nyata saat ini, termasuk yang dijalankan oleh institusi besar seperti BlackRock, Franklin Templeton, maupun platform tokenisasi yang beroperasi dalam kerangka regulasi, baru mewakili sekitar 0,03% dari nilai pasar saham global. Angka ini bukan menunjukkan bahwa tokenisasi telah mencapai puncak perkembangannya. Justru sebaliknya, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar potensi pasar masih belum tersentuh. Sejumlah lembaga riset keuangan, termasuk McKinsey, memproyeksikan nilai pasar RWA global dapat mencapai sekitar 4 hingga 16 triliun dolar AS pada tahun 2030. Jika proyeksi tersebut mendekati kenyataan, industri ini masih berpotensi tumbuh lebih dari 100 kali lipat dibanding posisinya saat ini. Pertumbuhan sebesar itu tidak mungkin ditopang oleh satu blockchain atau hanya satu penyedia layanan. Diperlukan infrastruktur yang mampu memproses transaksi dalam skala besar, biaya yang efisien, jaringan node yang benar-benar terdesentralisasi, serta basis pengguna yang telah terverifikasi identitasnya dalam jumlah besar. Inilah sebabnya pembahasan mengenai infrastruktur blockchain menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan tokenisasi aset dunia nyata, bukan sekadar isu teknis di balik layar. Dan di titik inilah pembahasan mulai bergeser dari perubahan yang terjadi di Wall Street menuju pertanyaan yang jauh lebih relevan. Seberapa siap infrastruktur P-Network menghadapi arah perkembangan industri tersebut? Dampak bagi investor Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling relevan bagi sebagian besar penonton. Apa arti seluruh perkembangan ini bagi investor di Indonesia? Ada 3 dampak yang perlu dipahami secara terpisah. Masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika dicampurkan, kesimpulan yang dihasilkan justru bisa menyesatkan. Dampak pertama adalah akses. Secara teknis, tokenisasi saham membuka peluang bagi pengguna dengan wallet blockchain yang telah memenuhi persyaratan verifikasi identitas untuk mengakses saham global. Artinya, saham seperti Apple, Google, atau Microsoft, secara teori dapat diakses tanpa harus membuka akun pada broker yang berbasis di Amerika Serikat. Namun persoalannya bukan terletak pada teknologinya. Persoalan utamanya adalah kepastian regulasi di Indonesia.
OJK masih terus mengembangkan kerangka pengaturan aset keuangan digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Sementara itu, PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur perpajakan aset kripto juga belum secara khusus mengatur token saham yang berasal dari bursa luar negeri. Artinya, pada saat video ini dibuat, status hukum pembelian token saham luar negeri oleh investor Indonesia masih memerlukan kejelasan lebih lanjut dari regulator. Mengambil keputusan sebelum kerangka hukumnya benar-benar jelas, berarti menambah risiko yang sebenarnya dapat dihindari. Dampak kedua adalah perubahan dalam cara menyusun portofolio investasi. Semakin banyak aset yang tersedia dalam bentuk token di blockchain, semakin kompleks pula keputusan yang harus diambil investor. Apakah lebih tepat memiliki token saham perusahaan teknologi global, atau mempertahankan porsi aset kripto tertentu dalam portofolio yang sama? Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua orang. Keputusan tersebut tetap bergantung pada profil risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu masing-masing. Namun ada satu hal yang sudah pasti. Pertanyaan itu kini layak untuk dipertimbangkan. Sebelum perkembangan ini terjadi, diskusi semacam itu masih bersifat hipotetis. Kini, pembahasannya telah memiliki dasar yang jauh lebih nyata. Dampak ketiga berkaitan dengan infrastruktur blockchain yang akan menopang ekosistem tersebut. Aset dunia nyata yang ditokenisasi membutuhkan blockchain yang mampu memproses transaksi dalam jumlah besar, memiliki biaya yang efisien, serta didukung jaringan node yang benar-benar terdesentralisasi. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan blockchain mana yang lebih siap memenuhi kebutuhan ekosistem RWA di masa depan. Disinilah pembahasan mulai mengarah pada P-Network. P-Network dan ekosistem RWA. Sebelum melanjutkan, ada satu hal yang perlu ditegaskan. Analisis pada bagian ini bukan berarti P-Network akan menjadi platform resmi tokenisasi saham NYSE. Hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan hal tersebut. Yang sedang dianalisis adalah apakah P-Network telah membangun karakteristik infrastruktur yang dibutuhkan apabila industri real world assets atau RWA terus berkembang di masa depan. Mari mulai dari infrastrukturnya. Berdasarkan informasi resmi terbaru, jaringan Pi memiliki lebih dari 420.000 node yang dijalankan oleh Pioneer melalui program P-Node. Jumlah tersebut menjadikan Pi sebagai salah satu jaringan node berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun. Namun ukuran jaringan bukan satu-satunya faktor yang penting. Yang lebih menentukan adalah bagaimana jaringan tersebut tersebar. Semakin luas distribusi operator node di berbagai wilayah, semakin tinggi tingkat ketahanan jaringan terhadap gangguan dan semakin baik tingkat desentralisasinya. Faktor berikutnya adalah identitas pengguna. Berdasarkan perkembangan resmi terbaru, P-Network telah memiliki lebih dari 17,7 juta pioner yang telah menyelesaikan KYC, sementara lebih dari 16,5 juta pioner telah berhasil bermigrasi ke mainnet. Ini bukan sekadar jumlah akun, melainkan identitas yang telah diverifikasi dan dapat berpartisipasi di dalam ekosistem mainnet. Hal ini penting karena hampir seluruh ekosistem aset dunia nyata yang diregulasi mensyaratkan identitas pengguna yang dapat diverifikasi. Faktor ketiga berkaitan dengan perkembangan regulasi. Di Amerika Serikat, Genius Act mulai membangun kerangka hukum yang lebih jelas bagi penerbitan stablecoin yang digunakan dalam aktivitas keuangan digital. Sementara itu, Pi diperdagangkan di sejumlah exchange global yang menggunakan pasangan perdagangan stablecoin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian ekosistem aset digital secara bertahap bergerak menuju lingkungan regulasi yang semakin jelas dibanding beberapa tahun sebelumnya. Lalu, apakah semua itu berarti P-Network akan menjadi blockchain utama bagi RWA? Jawabannya, belum ada dasar resmi untuk menyimpulkan demikian. White paper maupun pengumuman resmi P-Network hingga saat ini belum menyatakan bahwa Pi sedang dikembangkan sebagai settlement layer khusus untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi. Namun data juga menunjukkan bahwa Pi telah membangun beberapa fondasi penting bagi sebuah ekosistem blockchain modern, yaitu jaringan node berskala besar, basis pengguna yang telah terverifikasi, serta pengembangan utilitas yang terus bertambah melalui berbagai pembaruan resmi. Apakah fondasi tersebut nantinya akan berkembang menjadi bagian penting dalam ekosistem RWA, yang tetap bergantung pada perkembangan teknologi, adopsi aplikasi, kemitraan, serta arah pengembangan resmi P-Network di masa mendatang. Karena itu, bagi pemegang Pi, fokus yang paling rasional bukan mengejar spekulasi, melainkan memastikan bahwa seluruh prasyarat dasar, terutama KYC dan migrasi mainnet, telah diselesaikan agar siap berpartisipasi ketika ekosistem Pi terus berkembang. Langkah selanjutnya untuk Pioneer. Setelah memahami seluruh analisis ini, ada 3 hal yang layak menjadi perhatian. Pertama, pahami bahwa token saham dan saham konvensional memiliki aspek hukum yang tidak selalu sama. Di Indonesia, kerangka regulasi mengenai sekuritas yang ditokenisasi masih terus berkembang. Karena itu, keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada kepastian regulasi,
bukan semata-mata karena teknologinya telah tersedia. Kedua, perhatikan perkembangan yang akan menjadi penentu berikutnya. Salah satunya adalah arah kebijakan regulator Indonesia terhadap sekuritas yang ditokenisasi dari luar negeri. Selain itu, ikuti juga perkembangan resmi P-Network, termasuk ekspansi ekosistem dan dukungan platform yang memenuhi ketentuan regulasi di masing-masing yurisdiksi. Indikator-indikator seperti ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih objektif dibanding berbagai spekulasi yang beredar di komunitas. Ketiga, selesaikan seluruh prasyarat dasar di ekosistem P-Network. KYC dan migrasi ke mainnet bukan semata-mata berkaitan dengan harga Pi hari ini. Keduanya merupakan fondasi agar dapat berpartisipasi dalam ekosistem Pi yang terus berkembang, seiring bertambahnya utilitas, aplikasi, dan layanan yang dibangun di atas jaringannya. Hal itu juga tercermin dari perkembangan resmi P-Network yang terus berlanjut. Dalam beberapa waktu terakhir, P-Corti menghadirkan berbagai pembaruan ekosistem, termasuk peningkatan P-App Studio, Launchpad, dukungan backend untuk aplikasi, hingga versi aplikasi V25 yang membawa penyempurnaan navigasi dan pengalaman pengguna. Masing-masing pembaruan mungkin terlihat sederhana jika dilihat secara terpisah. Namun jika disusun sebagai satu rangkaian, arahnya menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem masih terus berjalan secara bertahap. Inilah alasan mengapa perkembangan sebuah blockchain tidak seharusnya dinilai hanya dari pergerakan harganya. Dalam banyak kasus, fondasi teknologi, identitas pengguna yang telah terverifikasi, utilitas, serta pertumbuhan ekosistem justru menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, peluang tidak hanya dimiliki oleh mereka yang mengetahui informasi lebih dahulu. Peluang lebih sering dimanfaatkan oleh mereka yang telah mempersiapkan diri sebelum perubahan itu benar-benar terjadi. Karena ketika infrastruktur baru mulai digunakan secara luas, yang paling diuntungkan bukan selalu mereka yang paling cepat bereaksi, melainkan mereka yang sejak awal memilih memahami arah perubahannya, mempersiapkan fondasinya, dan tetap berpegang pada data ketika sebagian besar orang masih sibuk mengikuti spekulasi.